Terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Dan saya doa, saya percaya kapanpun saudara menyaksikan renungan ini, saudara pasti diberkati Tuhan. Dan saudara pasti akan merasakan dan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kebetulan hari ini judul khotbah saya adalah BPKT. Apa itu BPKT? Sebelumnya sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau setia dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penguasaan Tuhan. Tuhan yang pegang hidup kami, Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami akan sanggup, kami akan sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Roh Kudus pimpin setiap kami, untuk kami boleh mengerti dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Judul renungan saya hari ini adalah BPKT. Apa itu BPKT, saudara? Berharap, berpegang pada kesetiaan Tuhan. Ya, salah satu sifat Tuhan yang membuat kita bisa percaya, kita bisa beriman sepenuhnya, karena Dia Tuhan yang setia. Kita ada sampai hari ini, semua hanya karena kesetiaan Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan ini membuat kita punya dasar untuk bisa berharap, untuk kita bisa tetap bersuka cita di dalam segala keadaan kita. Karena apa? Karena Tuhan setia. Setidaknya saudara, kita akan belajar Tuhan setia dalam hidup kita. Apa bentuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, Tuhan setia mengasihi kita. Ya, Tuhan mengasihi kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita. Jangan buat keadaan menjadi dasar atau menjadi ukuran Tuhan sayang sama kita. Seringkali kalau Tuhan jawab doa kita, kita bilang Tuhan sayang sama saya. Tapi kalau Tuhan belum jawab atau Tuhan kasih jawaban gak sesuai dengan apa yang kita minta, apakah kita masih bisa bilang Tuhan sayang sama kita? Saya mau katakan apapun keadaanmu tidak mendefinisikan kasih Tuhan dalam hidupmu. Mazmur 118 ayat 29 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia Tuhan yang mengasihi kita dan Dia tetap setia mengasihi kita. Bahkan seringkali kitanya gak setia, tapi Tuhan tetap setia. Bahkan dikatakan Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya Tuhan gak hanya mengasihi kita, dikatakan tetap turun-temurun. Artinya bagi anak-anak kita, bagi cucu kita nanti, Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan sekalipun kita tidak setia, seringkali kita yang ninggalin Tuhan. Seringkali kita yang ngejauh dari Tuhan. Tapi ini janji firman Tuhan yang indah. Bahkan sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Untuk itu kita perlu bersyukur bahwa Dia Tuhan yang tetap mengasihi kita. Kalau hari ini engkau lagi berada di fase engkau lagi jatuh di dalam dosa, engkau lagi ngerasa jauh dari Tuhan, engkau lagi ngerasa gak layak buat datang sama Tuhan, ini yang menjadi dasar imanmu untuk engkau kembali datang sama Tuhan, bahwa Dia setia, Dia tetap mengasihi engkau. Sekalipun engkau orang berdosa, Dia sudah mati ketika kita masih berdosa untuk menebus dosa kita. Yang kedua saudara, Tuhan setia memelihara kita. Mazmur 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Salah satu bentuk Tuhan menggambarkan, menganalogikan hubungan kita sama Tuhan adalah Dia gembala, kita domba-dombanya. Tugas gembala adalah memelihara domba-dombanya, menjaga domba-dombanya. Hari ini, apapun keadaanmu, kita bisa berpegang, bersandar pada kasih setia Tuhan. Pada kesetiaan Tuhan, Dia setia untuk memelihara kita. Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat anak orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, Dia Tuhan yang setia mengasihi kita, Dia Tuhan yang setia memelihara setiap kita. Kalau hari ini engkau lagi merasa kekurangan, kalau hari ini engkau sedang merasa ketakutan, kau lagi bingung dengan segala keadaanmu, jadikan ini sebagai dasar imanmu, bahwa Tuhan akan memelihara, Dia tetap setia memelihara kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang ketiga saudara, apa bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita yang menjadi pegangan kita untuk kita bisa tetap beriman dan percaya. Tuhan setia memegang janjinya. Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ada banyak janji Tuhan buat saudara dan saya di Alkitab saudara. Dan ini yang menjadi kabar baik, bahwa Tuhan pegang janjinya. Dia setia memegang janjinya. Kalau hari ini engkau lagi ada dalam keadaan kau sakit, Tuhan janji oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitmu disembuhkan Tuhan. Kalau hari ini engkau lagi merasa kekurangan, Tuhan janji, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau hari ini engkau gak ngerasa gak berharga, gak berdaya, Tuhan janji untuk selalu menolongmu. Hari ini berpegang teguh pada janji Tuhan yang selalu setia menolong, menopang setiap kita. Kalau imanmu lagi lemah hari-hari ini, ingat kembali janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu. Berikutnya saudara, yang keempat, Tuhan setia menolong kita. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, Dia Tuhan yang selalu setia. Dia Tuhan yang selalu ada di sana untuk menolong kita. Apapun keadaanmu hari ini, mungkin kau udah gak sanggup lagi. Jangan tanggung sendirian saudara, karena engkau punya Tuhan yang sanggup menolongmu. Tuhan setia untuk selalu menjagamu. Dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan yang indah. Dia akan setia sama kita. Dia gak akan memberikan pencobaan lebih dari kekuatan kita. Dan Dia juga akan setia pada janjinya, yaitu Dia yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Yang terakhir saudara, apa bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Yaitu Tuhan setia menyelamatkan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau hari ini engkau lagi ngerasa berdosa, engkau lagi ngerasa jauh dari Tuhan, engkau lagi ngerasa engkau ngecewain Tuhan dengan segala perbuatanmu, Tuhan tetap setia menolong kita. Tuhan tetap setia menyelamatkan kita. Karena Dia sudah mati buat kita di atas kayu salib. Sehingga apa? Sehingga kalau hari ini engkau orang yang berdosa, kau bisa merendahkan hatimu, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dan Dia akan setia untuk mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Kalau hari ini engkau orang yang berdosa, jangan malah engkau takut datang sama Tuhan. Justru ketika engkau merasa berdosa, engkau butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang setia menyelamatkan kita dari segala dosa. Saya akan tutup dengan Yesaya 46 ayat keempat. Sampai masa tuamu aku tetap Dia
Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongkan kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, Tuhan setia. Kalau hari ini engkau adalah seorang yang senior, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, Dia setia. Dia akan menggendong kamu. Dikatakan, aku telah melakukannya. Artinya Tuhan telah menggendong kita. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu. Artinya, saudara, Dia setia menopang kita, memikul kita, menggendong kita, dan menyelamatkan kita. Karena satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan tutup renungan pagi hari ini. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi sama-sama. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang tetap setia. Sekalipun kami gak setia, tapi Engkau tetap setia. Menolong, menopang, mengasihi kami. Janji-Mu setia dalam hidup kami. Bahkan kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, yang memberikan kami sukacita dalam segala keadaan. Kami tahu Tuhan Yesus setia. Apapun keadaanmu hari ini, percaya Tuhan setia menolong, Tuhan setia memeliharamu, karena Dia setia mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya, yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang punya sorga. Praise and love with you. Bye-bye.